saya Maria Kia. Kali ini kita akan membahas satu topik, pemutahiran data mandiri atau yang biasa dikenal dengan PDM. Seperti yang kita ketahui, pada bulan Juli tahun 2021, Badan Kepegawaian Negara mencanangkan sebuah program yang diberi tajuk Pemutahiran Data Mandiri. Pemutahiran Data Mandiri atau PDM ini merupakan program yang dicanangkan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai salah satu program percepatan data yang mendukung terwujudnya satu data ASN. Serangkaian tahapan telah dilakukan sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2022. Hadir bersama kita saat ini Ibu Luh Artini Tantriawati, ST, dan Bapak Octavianus Facun Baur. Ibu Artini ini merupakan administrator untuk pemutahiran data mandiri lingkup pemerintah Provinsi NTT. Sedangkan Pak Cun adalah administrator untuk approval pemutahiran data mandiri lingkup pemerintah Provinsi NTT. Bersama Ibu Luh Artini dan Pak Facun Baur, kita akan membahas secara lebih rinci pemutahiran data mandiri lingkup pemerintah Provinsi NTT. Baik, Pak Cun, sebenarnya PDM itu apa ya? Dan siapa saja yang terlibat di dalam pemutahiran data mandiri ini? Baik Ibu Nini, kegiatan pemutahiran data mandiri ini adalah kegiatan dari pemerintah pusat, dari Badan Kepegawaian Negara. Dalam hal ini landasan hukumnya berdasarkan PKBKN nomor 87 tahun 2021 tentang pemutahiran data mandiri yang dilaksanakan secara elektronik. Nah, yang terlibat dalam pemutahiran data mandiri ini ada beberapa pihak. Yang pertama ASN, dalam hal ini PNS dan P3K. ASN ini bertindak sebagai user. Nanti semua ASN ini melakukan pemutahiran datanya secara mandiri. Kemudian ada lagi verifikator. Verifikator ini di tingkat OPD yang bertugas nanti untuk memverifikasi inputan yang dilakukan oleh ASN. Kemudian di level BKD-nya ada admin approval. Admin approval ini berfungsi untuk memberi persetujuan terhadap inputan yang dilakukan oleh ASN dan verifikator instansi. Tadi Pak Facun menyebutkan bahwa ada admin instansi yang mengatur tahapan-tahapan yang ada dalam pemutahiran data mandiri. Nah, tahapan-tahapan apa saja yang ada dalam proses pemutahiran data mandiri ini? Baik, ini dalam tahapan pemutahiran data mandiri ini ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh user. Yang pertama, untuk mengaktifasi akun yang bersangkutan. Jadi semua PNS itu secara kolektif akan mengirimkan email dan nomor telepon ke alamat yang disiapkan oleh BKD. Nah, nanti alamat email ini akan dipakai untuk memverifikasi akun yang bersangkutan. Dari admin instansi nanti akan memperbaiki, mengupdate data di SAPK, update data emailnya supaya bisa digunakan. Kemudian selanjutnya setelah proses verifikasi akun dilakukan, ASN itu, para user MySAPK itu bisa mengakses website pemutahiran data mandiri, yaitu di alamat website mysapk.bkn.go.id ya. Dan bisa juga ada di Play Store juga ya. Ya, bisa juga melalui aplikasi di Play Store dengan mengunduh aplikasi MySAPK. Kemudian tahap selanjutnya setelah mengaktifkan akun, para user itu harus melakukan penginputan data. Dalam hal ini ada 12 inputan data yang harus dilakukan, ya, antara lain data profil pegawai, alamat dan lain-lain. Kemudian berikutnya data riwayat. Yang pertama itu riwayat pangkat golongan. Nah, untuk
riwayat cuti di luar tanggungan negara, atau yang punya penghargaan bisa mengupdate juga riwayat penghargaan, riwayat cuti, riwayat kursus, atau riwayat. Selain itu ada riwayat riwayat pendidikan ya, pendidikan juga termasuk di dalamnya. Nah, nanti setelah semua data itu diperbaiki, dilengkapi, dan dokumen pendukungnya diupload, selanjutnya